Assalamualaikum. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya, Deska Vela Aska, NIM 34302000027 dari kelas 2A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD Uniswa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi kepada kalian mengenai metode kerja kelompok. Nah, pastinya kalian sudah tidak asing nih mengenai kerja kelompok. Untuk yang belum tahu, kita simak videonya ya. Pengertian metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok adalah metode mengajar dengan mengkondisikan peserta didik dalam suatu grup atau kelompok sebagai satu kesatuan dan diberikan tugas untuk dibahas dalam kelompok tersebut. Karena itu, kita sebagai guru dituntut untuk mampu menyediakan bahan-bahan pelajaran yang secara manipulasi mampu melibatkan anak bekerja sama dan berkolaborasi dalam suatu kelompok. Ciri metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok biasanya ditandai dengan adanya tugas bersama, pembagian tugas dalam kelompok, dan adanya kerjasama antara anggota kelompok dalam penyelesaian tugas kelompok. Metode kerja kelompok ini pastinya memiliki tujuan tertentu. Tujuan tersebut antara lain A. Memupuk kemauan dan kemampuan bekerja sama bagi siswa. B. Untuk meningkatkan keterlibatan sosio-emosional siswa. C. Untuk meningkatkan perhatian siswa terhadap proses belajar mengajar. Langkah metode kerja kelompok. 1. Membentuk kelompok. Pendidik dan peserta didik bersama membentuk kelompok-kelompok belajar. Berapa jumlah kelompok dan berapa jumlah anggota setiap kelompok disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai. Pada kesempatan ini, pendidik menjelaskan tujuan, kebutuhan, dan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan oleh kelompok tersebut, sehingga peserta didik menyadari mengapa dan untuk apa dibentuk kelompok-kelompok. 2. Pemberian tugas-tugas pada kelompok. Pada kesempatan ini, pendidik memberikan petunjuk-petunjuk mengenai pelaksanaan tugas dan berbagai aspek kegiatan yang mungkin dilakukan oleh setiap kelompok. Seperti 1. Masing-masing kelompok mengerjakan tugas-tugasnya secara gotong royong untuk mewujudkan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Pendidik bertugas mengawasi, mengarahkan, atau mungkin juga menjawab beberapa pertanyaan dalam rangka menjamin ketertiban dan kelancaran kerja kelompok. 2. Melakukan penilaian. Penilaian ini bukan saja terhadap hasil kerja yang dicapai kelompok tersebut, melainkan juga terhadap cara bekerja sama dan aspek-aspek lain sesuai dengan tujuannya dan meliputi penilaian secara individual, kelompok, maupun kelas sebagai suatu kesatuan. Pastinya, dalam suatu metode pembelajaran, pasti memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kelebihan dari metode kerja kelompok ini antara lain 1. Membuat peserta didik aktif mencari bahan untuk menyelesaikan tugasnya. 2. Menggalang kerjasama dan kekompakan dalam kelompok. 3. Mengembangkan kepemimpinan peserta didik dan pengajaran keterampilan berdiskusi dan proses kelompok. Adapun kelemahan dari metode kerja kelompok ini antara lain 1. Kerja kelompok hanya memberikan kesempatan kepada peserta yang aktif dan mampu untuk berperan, sedangkan peserta didik yang terbelakang tidak terbuat apa-apa. 2. Memerlukan fasilitas yang beragam, baik untuk fasilitas fisik dan ruangan, maupun sumber-sumber belajar yang harus disediakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.